itu kita kembalikan pada masyarakat. Kalau dulu nikah siri kan dianggap negatif, tapi tambah lama orang tambah mentolerir adanya nikah siri. Dan demikian pun sekarang, mungkin tadinya tidak menikah, lalu akhirnya karena ketahuan terjadi nikah siri, kita juga tidak tahu. Tapi jelas bahwa toleransi masyarakat terhadap semua penyimpangan pernikahan, termasuk pernikahan dengan beberapa istri, termasuk pergaulan di luar pernikahan, itu kan semuanya lebih ditolerir. Jadi bukan toleransi itu bagus, itu fakta masyarakat di mana moral itu tambah lama tambah kurang dihiraukan. Tapi kalau di Indonesia kan nikah siri itu bagian dari sebuah ikatan ya Bu. Nah, Ibu melihat itu seperti apa sih Bu? Ikatan pernikahan siri itu? Sebetulnya itu kan bukan ikatan yang baik ya. Ikatan yang baik adalah suami istri dan sejak awal sudah bersepakat untuk menjadi suami istri, sejak awal sudah sepakat bukan ada istri kedua. Kita kembalikan, kalau itu memang agama wajibkan untuk ada izin dari istri pertama. Apakah ada? Ya kita kembalikan, agama kembalikan ke agama. Artinya ketika boleh nanti semua ya. Bu, sebagai psikiater sendiri Bu, pernah nggak sih ada yang konsul ke Ibu terkait mereka yang menjalankan pernikahan siri? Ya, itu hal yang sekarang kita lihat kan banyak terjadi kan hal seperti itu. Tapi yang jadi masalah diambil hanya sebagian, diambil hanya hak untuk menikah siri. Tapi kenapa diambil? Kenapa tidak diikuti? Nikah siri misalnya boleh, tapi harus izin dari istri pertama. Kok hal awal itu kok dihindarkan? Kok ya kenapa tidak diikuti? Jadi apakah sah nikah siri jika persyaratannya tidak diikuti? Tapi sekarang kan soal persyaratan itu terlalu banyak yang ya sudah tidak dianggap. Kalau menurut pandangan Ibu nih sebagai psikiater, orang yang melakukan pernikahan siri itu seperti apa sih Bu? Karakternya, sifatnya? Ya dia jelas tidak menghargai istrinya kan, dia perjanjiannya bagaimana. Jadi kita bandingkan misalnya dengan orang dulu ya. Kalau orang dulu, karena kalau dia sampai cerai mendapat kritikan dari masyarakat, maka dia berusaha untuk menyesuaikan diri. Kalau sekarang tidak ada berusaha untuk menyesuaikan diri. Ya kamu begitu, saya bisa dapat yang lain, ya saya bisa saya nikah siri atau saya pisah. Itu kan bedanya. Orang yang pernah melakukan pernikahan siri, apakah nanti juga akan melakukan berulang-ulang kembali? Kemungkinan tinggal moralnya, tinggal kenapa dia berpisah. Apakah betul istrinya keterlaluan? Atau barangkali bukan istrinya keterlaluan, tapi dia memang senang tiap kali ketemu perempuan lain, kok dia senang lagi nikah siri lagi, kan kita nggak tahu, kita ikuti satu persatu. Berarti Ibu cenderung bahwa orang yang melakukan pernikahan siri dapat kemungkinan dia akan menikah lagi. Bisa, tergantung orangnya. Kenapa? Jadi kalau memang betul istrinya kebetulan seorang yang dia sangat jahat misalnya, maka mungkin tidak akan menikah lagi. Tapi kalau dia memang senang untuk nikah-nikah terus, ya dia akan nikah lagi. Ketika istri pertama melakukan tindakan hukum itu hal yang mudah nggak sih Bu? Sebetulnya tergantung pada masalahnya, itu hak, karena itu kita kembalikan. Kalau hak, kembalikan pada hak itu. Istri pertama punya hak untuk melakukan tindakan hukum, ya silahkan saja.
untuk pernikahan siri ini siapa yang akan dirugikan? Pihak mana? Suami laki-laki kah atau perempuan? Sekarang bisa lakinya bisa perempuan. Siapa mengatakan bahwa perempuan tidak untung? Kalau dia dikasih uang banyak dia untung. Siapa mengatakan lakinya tidak untung? Kalau dia menikmati ya untung juga. Dia tinggal bayar. Dan kerugiannya apa aja sih Bu kalau pernikahan siri itu dilakukan? Kerugian kalau terjadi pengkhianatan. Pernyataan seperti apa? Ya, termasuk pemerasan. Kan cukup sering terjadi pemerasan. Ya mungkin ada kerugian lain terhadap anaknya, terhadap hartanya, terhadap hasutannya. Baiknya seperti apa sih Bu? Karena kan cerminan masyarakat di Indonesia ini pernikahan siri masih dianggap hal yang wajar gitu kan. Ya sekarang kalau itu dasarnya agama, maka kembalikan pada persyaratan agama. Apa bukan wajar? Kalau dari sudut agama melihat seperti apa? Kalau agama kan harus izin istri pertama. Sekarang kenapa kok bisa diloncati? Ya kalau sudah semua bisa dilanggar, ya nggak tahu lagi harus bicara bagaimana. Ibu sebagai psikiater sendiri mungkin untuk para generasi Gen Z sendiri Bu, berarti pernikahan siri itu tidak baik ya Bu ya? Ya sebetulnya kecuali dalam keadaan pengecualian. Jadi misalnya istrinya jahat sekali, istrinya sering menyiksa, kan lain lagi. Tapi sebetulnya ada juga jalur hukum yang bisa ditempuh.